Nah, gambaran menarik dari preview ke depan One Piece chapter berikutnya itu adalah sesuatu yang sangat seru nakama. Di Elba, pertempuran epik itu benar-benar terjadi loh. Kebenaran tersembunyi selama bertahun-tahun akhirnya terungkap. Loki, sang pangeran raksasa terkutuk yang selama ini dianggap kejam itu ya ternyata nyimpan rahasia besar tentang kematian Raja Harald, ayahnya sendiri loh. Sementara itu Luffy dan kru topi jerami itu harus menghadapi kesatria suci dengan kekuatan buah iblis yang begitu mengerikan, mampu menghidupkan monster dari mimpi buruk dan melindungi target dengan diri mematikan. Ditambah lagi sob, Luffy dengan satu pukulan berhasil merobohkan Loki, mengulang sejarah yang dulu terjadi di Dressrosa, kejadian di masa lalu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam penggambaran chapter spoiler bocorannya ini? Apakah Loki benar-benar musuh atau justru calon sekutu dari Mugiwara? Dan kenapa Raja Harald bisa terbunuh seperti itu? Nah, jawabannya akan terungkap dalam kisah penuh ketegangan di One Piece chapter 1143-nya. Nah, datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramaikan video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk tema One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya. DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex nih, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction ya. Sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana. Oke, let's go, kita mulai masuk pembahasannya. Sekarang ini informasi resminya dari chapter-chapter bocoran sudah keluar. Bocoran terbaru One Piece chapter 1143 ini akhirnya terungkapkan, membawa serangkaian kejutan luar biasa epik nakama. Kali ini fokus utama ada pada para kesatria suci yang udah mulai menunjukkan kekuatan dan rencana mereka yang makin jelas. Tidak hanya itu saja, misteri kematian Raja Harald pun makin terkuak, ngebawa pertanyaan baru tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu loh. Cerita dimulai dengan sekelompok anak-anak raksasa yang tertidur dan berjalan mengikuti arah tertentu menuju pantai Elbaf yang telah direncanakan oleh para kesatria suci. Sejak kemunculan mereka di Elbaf itu ya, para kesatria suci sudah memiliki rencana licik untuk ngebawa bocah-bocah tersebut ke Marijoa. Dengan menjadikan mereka sebagai tawanan, mereka berharap bisa menekan suku raksasa untuk tunduk kepada pemerintahan pusat. Namun jelas ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ada raksasa dewasa yang mencoba menolong anak-anak tersebut, mereka justru diserang oleh duri-duri yang muncul secara tiba-tiba. Ternyata ini adalah akibat dari kekuatan Sommer, salah satu kesatria suci yang dikonfirmasi sebagai pemakan buah iblis paramesia Ibanomi. Kekuatan tersebut memungkinkan Sommer menciptakan perlindungan berupa duri yang secara otomatis menyerang siapapun yang hendak menyentuh targetnya. Keunikan kekuatan ini jelas tidak berhenti sampai di situ aja. Duri yang muncul ternyata dipengaruhi oleh besarnya perasaan seorang terhadap target yang dilindungi. Semakin besar rasa cinta atau kasih sayang terhadap target itu, semakin kuat serangan duri tersebut. Itu akan menjelaskan mengapa para raksasa yang sangat menyayangi anak-anak itu justru terkena serangan yang lebih kuat ketika berusaha menolong mereka semuanya kan. Cukup rumit sih. Sebagai contohnya sob, jika seorang seperti Scooper Gaban sangat mencintai istrinya dan Sommer mengaktifkan kekuatan untuk melindungi sang istri itu, maka makin besar rasa cinta Gaban, makin kuat serangan duri yang muncul jika dia mencoba menyentuhnya. Sebaiknya jika seorang yang tidak memiliki perasaan apapun terhadap target mencoba mendekatinya, duri itu tidak akan sekuat itu. Cara untuk mengalahkan kekuatan ini adalah dengan meminta seseorang yang tidak memiliki ikatan emosional untuk bertindak kan? Ya logikanya harusnya seperti itu. Selain Sommer, ada juga kesatria suci lainnya menunjukkan kemampuannya, yaitu Gillingham. Kesatria ini adalah pemakan buah iblis Zuan mitologi itu Ryu Nomi, model dari Kirin. Nah, Uo Nomi itu atau Ryu tersebut memang menarik sekarang ini karena penggambaran mythical Zuan itu selalu aja bikin kita penasaran. Kemampuannya sangat unik karena memungkinkan dia membawa objek dari mimpi seseorang ke dunia nyata. Dengan inilah dia membuat anak-anak itu tertidur dan mengalami mimpi buruk. Ia menghidupkan monster-monster dari mimpi buruk mereka ke dunia realitas nyata kan. Hal ini menjelaskan kenapa banyak makhluk aneh yang muncul di hutan. Monster-monster ini sebenarnya adalah hasil dari ketakutan anak-anak yang sedang tertidur itu. Dengan teknik ini, Gillingham tidak hanya mampu menciptakan gangguan besar, tetapi juga ngebahas suasana makin mencekam lagi. Salah satu adegan para kesatria suci tampak sedang makan bersama di dalam hutan tersebut ya. Mereka tampak dengan santai meskipun tengah menjalankan rencana besar mereka tersebut. Namun ada satu masalah sepele di sana, tidak ada garam di makanan mereka.
Gillingham kemudian meminta Sommer memikirkan garam, lalu menirdurkannya dan mengambil garam tersebut dari mimpinya ke dunia nyata. Mengesankan. Hal ini nakama itu membuktikan bahwa kemampuan Gillingham tidak hanya bisa digunakan untuk menciptakan monster dari mimpi buruk, tapi juga bisa mengambil benda-benda biasa dari mimpi seseorang. Jika Sommer bermimpi tentang senjata, Gillingham juga bisa mengambilnya dan membuatnya senjata pula. Belum jelas apakah ada batasan untuk kekuatannya ini, tetapi saat hal itu terjadi, kemampuan itu akan benar-benar merepotkan dan mengerikan. Di tempat lainnya, di bawah tanah Elbaf, situasi makin memanas pula. Loki yang sempat dibebaskan oleh Luffy kini menunjukkan kekuatan dengan menggunakan palunya berkali-kali Ragnir tersebut. Itu memanggil petir-petir besar berkali-kali datang. Ini menimbulkan kepanikan besar di Elbaf karena jika dia terus melakukannya, seluruh pulau bisa hancur di sana. Namun ya nakama, ada sesuatu yang tidak sesuai rencana sih. Awalnya Luffy itu ngebebasin Loki dengan perjanjian bahwa Loki akan memberitahu lokasi dari Akagami-sama. Tapi setelah dibebaskan, Loki justru bertindak semaunya sendiri. Kesal dengan pengkhianatan ini, Luffy melayangkan pukulan. Meski hanya pukulan biasa, Loki sayangnya langsung tumbang. Well, apa yang terjadi tuh? Ternyata ini bukan hanya karena kekuatan pukulan Luffy, tetapi juga karena kondisi tubuh Loki yang sudah sangat terluka. Luka yang dia dapat dari pedang Cerberus milik Shamrock itu sebelumnya ternyata sangatlah parah diterimanya. Ditambah lagi sebelumnya si Loki ini sudah berkali-kali diajar oleh Gunko ketika masih dalam keadaan terantai itu kan. Di sini Zoro pun menyadari bahwa tubuh Loki yang sebenarnya sudah berada di ambang batasnya. Meski begitu, ada fakta menarik yang terungkap. Bertahun-tahun lalu di Colosseum Dressrosa juga Luffy juga pernah menumbangkan Hajrudin kan. Itu adalah saudara Loki sendiri, hanya dengan satu pukulan semata. Kini hal yang sama terjadi kepada Loki. Perbedaannya adalah Hajrudin memang lebih lemah dibandingkan Luffy saat itu, sedangkan Loki sejatinya adalah karakter yang sangat kuat. Hanya aja karena kondisinya yang sudah sangat parah dan juga sekarat sekarang, dia pun juga tumbang dengan satu pukulan saja. Momen ini makin menguatkan fakta bahwa siapapun bisa menjadi sekutu Luffy di masa depannya. Jika dulu Hajrudin bergabung dengan aliansi Luffy setelah kekalahannya, maka kemungkinan besar Loki juga akan mengikuti jejaknya dengan cara lain. Bakalan menarik sih. Nah, setelah Loki pingsan, Luffy itu minta tolong kepada Garp tersebut untuk mengobati sang pangeran Loki itu. Di sini karena rekam jejak Loki yang penuh dengan kejahatan, Garp sendiri itu enggan melakukannya sih awalnya. Meski demikian, dia pada akhirnya tetap memberikan bantuan dalam batas tertentu. Kemudian flashback mengenai masa kecil Hajrudin dan Loki pun diperlihatkan. Dulu Loki sering menindas Hajrudin, membulinya karena dia jauh lebih kuat dari kakaknya tersebut. Ya, itu masih ada informasi bahwa Hajrudin kakaknya atau adiknya lah. Tetapi kita simpulkan bahwa saudaranya aja biar enak. Kenangan itu menjadi memori yang cukup buruk bagi Hajrudin. Namun yang lebih mengejutkan adalah fakta lain bahwa Loki dituduh sebagai pembunuh Raja Harald ayah mereka. Saat Loki sadar kembali, dia bertanya kepada Hajrudin, apakah dia masih benar-benar percaya bahwa Loki membunuh ayah mereka hanya demi mendapatkan buah iblis legendaris. Perkataannya itu menandakan bahwa ada alasan besar yang memaksanya untuk melakukannya. Sejak awal ya nakama, kematian Raja Harald itu memang penuh dengan misteri. Dari ucapan Loki aja sepertinya sang raja menyembunyikan sesuatu yang sangatlah gelap. Dulu semua orang menganggap Raja Harald sebagai pemimpin yang sangatlah bijaksana, tetapi mungkin kenyataannya tidaklah seperti itu. Fakta besar inilah para kesatria suci sempat menanyakan makam Raja Harald kepada Loki yang semakin menambah kecurigaan. Ada kemungkinan besar bahwa Raja Harald memiliki hubungan rahasia dengan pemerintahan dunia loh. Jika benar, ini berarti Raja Harald mungkin terlibat dalam kesepakatan yang mencoreng nama baik Elbaf. Hal ini jelas mengingatkan kita pada sosok Mother Carmel itu ya, yang awalnya terlihat seperti orang baik karena mengasuh anak-anak, tapi ternyata menjual mereka kepada pemerintahan dunia kan. Bisa jadi Raja Harald itu juga memiliki rahasia kelam yang tidak diketahui oleh para rakyatnya. Kini makin jelas lagi bahwa Loki tidak sejahat yang dibayangkan. Memang dia pernah menjadi sosok yang kasar dan sering menindas Hajrudin, tapi masa lalu kelamnya itu bukanlah cerminan dari dirinya sekarang ini kan. Apa yang dia lakukan terhadap Raja Harald tampaknya bukanlah tanpa alasan yang benar-benar pasti nih. Terungkapnya kebenaran ini baru dalam pertempuran Elbaf makin menarik lagi Misteri makin dalam dan kebenaran tentang Raja Harald bentar lagi akan terungkap sepenuhnya kan.
perjalanan tersebut akan jauh dari kata yang sangatlah cepat. Itu akan menjadi perjalanan luar biasa. Karena itu bisa saja prolog akhir dalam ceritanya berbunyi sesuatu yang bikin kita penasaran. Dengan Loki yang akhirnya tumbang, kebenaran tentang Raja Harald mulai terkuak sedikit demi sedikit. Apakah benar Loki hanya bertindak atas ambisi pribadi atau justru ada sesuatu yang lebih besar yang memaksanya mengambil keputusan tersebut? Jika benar Raja Harald memiliki hubungan gelap dengan pemerintahan dunia, apa peran sebenarnya para kesatria suci dalam rencana besar mereka? Itu akan menarik sih. Nah, selain itu, Luffy dan juga kru topi jeraminya akan mendapatkan momentum-momentum seru lainnya. Kejadian ini apakah Loki akan benar-benar menjadi sekutu Luffy tersebut atau justru berubah menjadi ancaman baru? Nasib Elbaf setelah semua kebenaran itu terungkap akan ditentukan pada chapter-chapter mendatang One Piece kedepannya tersebut, nakama. Gimana? Jadi kalau mau disimpulkan ya, pertempuran tersebut akan membuka banyak sekali rahasia yang tersembunyi sekarang ini. Loki, Luffy, King Harald dan juga Hadrodin akan memiliki peranan yang sangat menarik di Elbaf. Di sisi itu, Luffy sekali lagi akan menunjukkan kekuatan luar biasa dengan kekuatan Dewa Matahari tersebut dan juga kemampuan hakinya ini yang akan mengesankan Loki dan juga para raksasa Elbaf. Dengan begitu, semua orang akan menilai bahwa Sun God of Nika memang benar-benar telah kembali, nakama. Gimana? Kalian sendiri sepakat ya tentang bagaimana penggambaran cerita tersebut? Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir, nakama. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya, nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.